Halo guys, balik lagi bareng gua, Velu. Kali ini gua bakalan ngebahas perihal cara upgrade power sampai 25 juta di KVK1 sebelum Kingsland ya guys ya, sebelum Ruin dibuka. Gimana sih caranya dan juga tips triknya. Nah, sebelumnya kita bakalan lihat dulu di sini gua bener-bener akun F2P ya guys ya. Akun F2P ini first charging gua masih ada, growth fund gua juga masih lengkap, supply depot gua juga masih ada, gemstore gua juga masih utuh ya guys ya. Usia akun login gua ini 120 hari, yang mana lu bisa cek seperti gua bilang di sebelumnya di Commander Max Moment gua tanggal 21 Januari 2023 ya guys ya. Oke. Sebelumnya kita bahas itu, kita masuk di bahasan pertama ya guys ya. Oke. Sebelum jumper yang jelas akun gua jumper itu di usia 9 sampai 10 hari guys. Kenapa? Karena dengan usia 9 sampai 10 hari gue bisa dapat speed up yang banyak. Setelah 2 jam gue bisa meraih CH16 itu sekitar 2 atau 3 hari guys, dengan menggunakan speed up itu sendiri, seperti itu. Nah, ketika Anda setelah jumper guys, itu biasanya ada event lohar ya guys ya, yang mana di sini juga udah bertepatan juga event lohar. Event lohar ini sangat penting bagi lu. Jangan lu skip event ini guys ya. Lebih baik lu kalau mau skip event yang namanya supply chest, yang mana supply chest itu ngeberi lu commander buat gathering ya guys, endok sama Isida guys, sama Isida ya guys ya. Yang mana gua bilang ini commander juga penting banget ya guys ya. Tapi lu bisa pergunakan, lebih baik lu pergunakan AP lu untuk fort ya guys ya. Jadi setelah ada event lohar, lu wajib menghabiskan AP lu untuk lohar. Kenapa? Karena dengan event lohar ini lu bakalan dapet banyak banget guys yang namanya Bonekels ini, seperti ini Bonekels, yang mana dengan buka ini lu bakalan dapet banyak banget Arrow of Resistance, dimana Arrow of Resistance ini sendiri bisa ngebantu lu dalam progress buat upgrade watchkeeping ya guys ya. Yang mana ketika watchkeeping lu udah level 25, lu bisa tukar untuk mendapatkan silver point. Nah, di sini gua meskipun gua akun F2P, watchtower gua udah level 23 ya guys ya. Dan castle gua udah level 20. Nah, untuk user F2P guys, setelah event lohar itu sendiri, lu wajib membunuh fort ya guys ya. Fort 1, fort 2 kalau bisa lu ngebunuh fort itu maksimal 2 sampai 3 orang. Kenapa seperti itu? Karena dengan membunuh fort 2-3 orang lu bakal dapet maksimal rewardnya guys. Tapi lu bakalan berkorban dari segi RSS. Kenapa gua bilang seperti itu? Biasanya kalau lu banyak orang mungkin lu nge-heal mungkin sekitar 40k RSS ya guys ya. Tapi dengan 2-3 orang lu mungkin bisa menghabiskan RSS banyak 100.000 sekali heal ya guys ya. Nah, itu lumayan banyak, apalagi buat user F2P. Nah, tapi dengan lu bunuh sebanyak dengan 3 orang, 2-3 orang, itu chance lu untuk mendapatkan maksimal reward macam gold key, buku itu jauh lebih besar. Biasanya kalau lu ngebunuh 2-3 orang, bunuh banyak orang, itu lu bakalan dapat 3 buku dan chance-nya itu random ya guys ya. Tapi dengan lu ngebunuh 2-3 orang, itu lu bisa bandingkan chance-nya itu antara lu ngebunuh 5 fort, itu kemungkinan dapat bukunya itu sebanyak 3 kali
3 kali 4 ya guys ya, 3 sampai 4 kali fort. Berarti lu bisa dapat 16 buku seperti itu ya guys ya. 12 sampai 16 buku dari 5 kali percobaan. Seperti itu. Nah, untuk persiapan lu jadi party leader guys, lu harus membuat equip seperti ini guys. Nah, equip ini menunjang banget lu untuk menjadi open rally ya guys ya. Open rally buat fort. Nah, di sini gua emang sengaja nge-special talentin equip green ini karena untuk Ethelflaed ini sendiri emang dia komandan tipe leadership ya guys ya. Jadi untuk mendapatkan bonusnya gua harus membuat ini special talent supaya gua bisa dapat bonusnya maksimal ya guys ya. Di sini damage kebarbarian 24% ini sangat banyak banget ya guys ya. Sangat banyak banget. Nah, lu bisa jadikan Ethelflaed ini first commander, dan juga secondnya lu bisa jadikan Sunju ya guys ya buat compare-nya. Nah, sedangkan di sini gua udah punya compare, meskipun gua FVP gua cukup hoki ya guys ya dalam pembukaan gold key ya guys ya. Di sini gua punya Cao Cao skill satunya level 5. Yang mana ini gua pakai combo first commandernya si Ethelflaed, secondnya si Cao Cao ya guys ya, untuk ngebunuh fort itu sendiri. Nah, kenapa lu wajib dan punya commander leader buat fort ya guys ya? Oke, di sini gua bicara, mungkin ada beberapa orang yang bilang F2P udah bang, ikut orang aja, ikut sultan aja. Nah, gue bicara seperti ini supaya lu bisa ngirit waktu lu dalam online game ya guys ya. Jadi lu nggak ketergantungan dengan sultan atau sama orang lain. Oke, sultan bisa ngebantu lu progres dalam pengembangan akun lu ya guys ya. Tapi kalau lu ketergantungan sama si sultan itu sendiri, itu nggak bagus juga guys untuk progres lu ke depannya, seperti itu. Jadi ketika lu udah bisa jadi party leader, itu bakalan ngebantu lu dan juga ngebantu aliansi lu apabila nanti buat open rally di KL ya guys ya, buat open rally Fort 9 atau Fort 10 itu sendiri, seperti itu. Oke, setelah kita bahas Ethelflaed, di sini gue bakalan ngebahas Scipio itu sendiri guys. Kenapa gue pakai Scipio ya guys ya? Nah, gue bahas Scipio karena Scipio ini punya talent yang sama dengan Ethelflaed ya guys ya. Dia sama-sama commander leadership, yang mana ini menguntungkan untuk gue dalam penggunaan equipnya. Kenapa? Gue dengan menggunakan Scipio, gue bisa irit bahan, setidaknya dia ngeberi infantry attack dan infantry defense ya guys ya, sebanyak 8,5%. Ini sangat ngebantu banget buat Scipio untuk dijadikan commander untuk di Sunset itu sendiri ya guys ya. Ketika lu user F2P guys, lu harus fokus dan wajib hukumnya lu bikin satu equipment aja di satu commander guys. Nah, gua fokus di Charles Martel itu sendiri ya guys ya. Oke, kita bahas material sekarang guys. Gimana sih gua caranya dapat material segitu banyak? Nah, untuk user infanteri sendiri itu harus wajib yang namanya bikin iron ore ya guys ya. Untuk user kavaleri lu bisa, ntar gua lihat dulu, gua agak lupa guys. User kavaleri lu bisa, user archer lu fokus ke penggunaan ebony ya guys ya. Untuk user kava lu bisa lihat kava itu berarti butuh yang namanya leader. Jadi lu harus fokus ke iron ore untuk user infantry dalam pembuatan material production ini. Kalau untuk
Archer lu harus bikin yang namanya Ebony. Kalau untuk Kava lu fokus ke leader. Jangan pernah lu crafting yang namanya animal bone ini ya guys ya, yang mana ini nggak ngebantu banget buat lu, kecuali di account farming lu ya guys ya, seperti itu. Cara mendapatkan material, lu harus ngebunuh yang namanya Barga ini guys. Di sini gua lihat kan Barga itu sendiri. Barga itu lu bisa ngekill yang namanya Barbarian Keep ya guys ya. Di sini kalau bisa lu jangan pernah nge-skip yang namanya Barga itu sendiri guys. Ketika Barga itu di map Lost Kingdom, itu lu bakalan dapet satu equipment material chest yang epic ya guys ya. Barbarian Keep-nya level 26 sampai level 340 itu bakalan ngasih equipment material chest 1 biji ya guys ya, yang mana ini sangat ngebantu lu dalam proses pembentukan karakter lu. Nah sedangkan kalau di Home Kingdom lu sendiri itu untuk awal-awal level 1 sampai 5 lu bisa lihat sendiri lu bakalan dapat 5 biji equipment material chest yang elite, yang mana ini juga cukup membantu ya guys ya, meskipun cuma 5. Dan begitu juga seterusnya 8, 10, 12. Kalau level 21 sampai 25 ini lu bisa dapat sebanyak 14 biji ya guys ya. Nah, di sini meskipun gua user F2P sendiri, gua bisa bikin equip sebanyak ini karena gua kagak pernah nge-skip yang namanya Barga ini sendiri ya guys ya. Barga ini, dan juga lu jangan pernah melewatkan attack Sunset Canyon ini sendiri ya guys ya. Karena dengan lu attack Sunset Canyon ini lu bakalan ngeberi lu banyak reward dan benefit seperti itu guys, dan juga material. Dan juga di quest ini sendiri, quest daily ini juga bakal ngasih lu material. Ketika lu kelar 40 poin lu dapat 4 material yang normal, dan ketika lu kelar di level 80 lu bisa dapat 5 material green kalau nggak salah guys, ini seperti itu ya guys ya. Nah untuk mendapatkan material sendiri guys, gue tadi ngebahas masalah sunset ya guys ya. Kenapa lu harus nge-build fort dan juga lu harus fokus di sunset? Karena dengan sunset itu sendiri lu bisa dapat reward yang maksimal ya guys ya. Di sini gua ranking 45 ya guys ya. Di sini lu bisa lihat sendiri historinya, gua diserang bolak-balik sama orang, tapi gua bisa bertahan ya guys ya, meskipun dengan cukup satu equip aja ya guys ya. Di sini gua menukarkan Eternal Leg ini sendiri karena ini gue meskipun gue udah punya, gue tetap butuh spare. Setidaknya kalau emang nggak dikasih special talent, gue bisa special talentin secara bertahap ya guys ya. Dan khusus untuk F2P lu harus ambil yang namanya equipment material chest seperti itu guys. Di sini berhubung gue belum ambil ini sebanyak 30, gua mau habisin ini 30. Setelah itu gua bakalan pergi ke equipment material chest seperti itu. Oke, setelah commander guys, untuk equip kayaknya gua udah ngebahas ya guys ya, cara dapetin material dan juga cara dapetin step-stepnya. Dan kita bahas ke commander lagi. Setelah gue bahas ke Scipio, intinya Scipio ini gue gunakan untuk sunset doang ya guys ya. Gue special talentin dan level 60in gue pakai buat sunset. Tapi gue sarankan lu nggak pakai Scipio ini buat di yang namanya event Olympia guys, karena Scipio nggak ngebantu lu buat di Olympia seperti itu ya guys ya. Di sini gue malah justru menggunakan Pelagius sebagai commander gue untuk di Olympia. Meskipun lu sering ketrol di Olympia sendiri, lu jangan pernah nge-skip event Olympia sendiri ya guys ya. Di sini lu bisa lihat Olympia gue sendiri season 9 gue finish di rank Everlasting Diamond.
dengan menggunakan Commander Gold Key ya guys ya, dengan menggunakan Commander Gold Key. Nah di sini ketika lu dapetin Everlasting Diamond, lu bakalan cukup banyak mendapatkan reward itu sendiri guys. Kalau nggak salah rewardnya sebanyak 3000 gem. Nah setelah bahas cukup banyak, kita bakalan lihat untuk event sunset sendiri guys. Lu harus prepare pasukan lu untuk maksimalin commander lu, karena ketika lu bisa maksimalin di sini sunset gua udah ikut turnamen sunset banyak 2 kali guys ya. Untuk yang pertama gua finish di urutan 32 sampai 64, dimana ini catatannya udah hilang ya guys ya, udah hilang ini kayaknya. Nah di sini gua yang event sunset kedua gua finish di ranking 17 sampai 32, yang mana ini rewardnya lumayan ya guys ya, apalagi khususnya untuk F2P. Nah untuk event MGE sendiri gua sarankan, meskipun lu user F2P guys, gua sarankan lu jangan pernah ikut event ini meskipun lu mau mengincar yang namanya Charles Martel ya guys ya. Lebih baik lu spend, tapi gue nggak menyarankan lu spend sampai expertise ya guys ya, kecuali lu sultan, itu ya beda cerita ya guys ya. Gue di sini bicara masalah spending untuk F2P ya guys ya. Di sini lu lihat sendiri, gue nggak pernah yang namanya rank top 10 ya guys ya, khususnya untuk MGE. Karena dengan MGE itu sendiri lu bakalan menghabiskan banyak RSS dan juga speed up seperti itu guys. Mungkin lu bisa kejar MGE ini untuk event yang lebih berarti lainnya. Contoh, lu bisa kejar event power up seperti ini guys. Untuk penggunaan speed up, lu sebaiknya gunakan untuk event power up seperti ini. Nah di sini gue kasih tahu guys, persyaratannya harusnya kan 184.000 nih. Nah di sini gue cuma mempunyai poin 721.000 guys. Kenapa? Karena sedangkan untuk reward di sini kan lumayan. Seharusnya meskipun lu user F2P, lu incar ranking 11 sampai 20 atau lu bisa masuk top 10 udah guys. Tapi kalau emang terlalu jauh, rank 11 sampai 20 ini cukup bagus untuk lu trade untuk mendapatkan hadiah ini, reward ini. Jadi ketika lu menggunakan speed up, lu harus memakai speed up itu harus ada cashbacknya. Jangan sampai lu menggunakan speed up tapi nggak mendapatkan apa-apa guys, seperti itu. Jadi hitungannya speed upnya mubazir ya guys ya. Dan untuk upgrade guys, nah ini gua sarankan ya guys ya, meskipun lu user F2P, lu jangan pernah upgrade yang namanya gold mine itu ya guys ya, apalagi untuk level tinggi. Dan hospital di awal-awal, di sini mungkin lu harus upgrade hospital di akhir-akhir ketika udah mendekatin KVK, karena lu butuh buat menampung pasukan yang sakit ya guys ya, kalau lu open war ya. Nah untuk barak sendiri guys, tipsnya ketika lu upgrade barak, pastikan ketika lu upgrade itu lu pas waktu ada event guys ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena dengan ada event, lu bisa langsung menyelesaikan upgrade barak itu sendiri. Yang mana ketika lu udah upgrade barak, lu finishkan, lu bakalan dapet benefit, lu tetap bisa upgrade pasukan lu setiap hari guys, tanpa menunggu upgrade-nya selesai. Jadi untuk user F2P, kalau lu mau upgrade barak, lu pastikan speed up lu cukup buat mempercepat upgrade barak lu itu sendiri ya guys ya. Di sini penting banget guys, karena dengan upgrade barak ini,
lu kagak bakalan ke skip yang namanya upgrade pasukannya seperti itu. Nah, jadi intinya guys, dari pembahasan ini lu wajib yang namanya fort ya guys ya. Untuk fort, untuk awal-awal lu wajib yang namanya fort, kalau bisa 2 sampai 3 orang. Dan untuk menyelesaikan daily rewardnya, lu bisa ngekill barbarian cuma 5 untuk menyelesaikan daily reward ya guys ya. Jangan pernah melewatkan event lohar. Lu bisa skip yang namanya event supply chest karena itu tidak worth it spend api terlalu banyak hanya untuk commander gathering. Dengan catatan ini hanya untuk awal-awal permainan ya guys ya, karena commander kalian membutuhkan begitu banyak SP untuk persiapan sunset turnamen yang seperti gua bilang sebelumnya. Dan lu bisa starting membunuh barbarian ketika level barbarian itu udah ada level 20 ya guys ya. Nah, dimana gua sarankan ketika lu mau ngekill barbarian, gua udah compare guys, dengan menggunakan 3 march, dengan menggunakan 4 march, dan dengan menggunakan 5 march. Itu hasilnya lebih banyak mendapatkan gem ketika lu menggunakan 5 march dibanding lu menggunakan 4 ataupun 3 march ya guys ya. Jadi ketika lu ngekill barbarian itu lu bakalan dapat banyak gem, dan gemnya itu lu wajib yang namanya gunakan untuk beli buku di shop ini guys, di sini. Nah, jangan pernah lu menunda-nunda spending gem yang 10-10 itu untuk membeli buku, karena dengan lu nunda-nunda itu biasanya lu gunakan untuk hal yang lain guys. Jadi ketika lu kelar farming, lu cepet-cepet beli Book of Covenant ya guys ya. Nah, untuk Watchtower sendiri ketika lu level 25 lu bisa tuker ke silver coin, yang mana itu lu bisa gunakan untuk membeli speed up ataupun lu bisa kumpulkan untuk membeli paspor ya guys ya, apabila lu ingin migrasi. Seperti itu guys ya. Mungkin dari gua ini aja guys, tips dari triks gua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya guys ya. Semoga tips ini dapat membantu lu ngebuild atau ngebuild equip yang sesuai dengan kebutuhan lu guys ya. Oke guys, mungkin sampai situ dulu dari gua. Salam guys.